Okelah bosku, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Penampilan Lin Xin saat ini benar-benar memukau, dibalut dengan kemerahan merah api suci, sambil memegang tongkat api naga abadi di tangannya. Di antara para penyihir api dunia ini, mungkin tidak ada orang yang bisa menandinginya dalam hal peralatan. Dua potong peralatan eternalnya ini, itu sama halnya dengan dua potong peralatan semi-ilahi. Tongkat api naga abadi terangkat tinggi di udara, dan Lin Xin terus melantunkan mantra tanpa henti. Kecepatan mantranya sangatlah cepat, tetapi ia membawa irama yang sangat khusus. Puncak Eternal Dragon Fire mengeluarkan cahaya merah terang, dan kemudian menerangi seluruh kubah pelangi dalam warna merah menyala. Dunia yang ditinggali Hauiwei ini adalah dunia hitam dan merah. Lin Xin melantunkan di bawah perlindungan Divine Snail Shield of Sun and Moon. Namun, ketika mantranya terus berlanjut, sejumlah besar elemen api mulai naik dari retakan di tanah di luar barisan kelompok, dan retakan itu mulai membesar, hingga akhirnya magma menyembur keluar dari dalam tanah. Segera, beberapa makhluk mayat hidup dari tingkat rendah jatuh ke lava itu, dan berubah menjadi abu dalam sekejap. Lin Xin melantunkan mantra di sisi lain, sementara Yating segera mengambil tindakan. Ketika Yating adalah Light Elemental Fiery, dia terutama berfokus pada sihir, dan sihirnya itu lebih pada mendukung Long Hao Shen. Adapun sekarang, dia benar-benar berbeda. Dia adalah Ratu Peri Cahaya, dan domainnya juga sudah menentukan arah kemampuannya. Mengarahkan tangan kanannya ke depan, api keemasan naik dari seluruh tubuh Yating. Dengan cepat, dia meninggalkan area pelindung Divine Snail Shield of Sun and Moon. Pedang emas besar muncul di depannya, dan ukurannya meningkat dengan cepat. Dalam sekejap mata, pedang itu sudah tumbuh hingga 1000 meter. Yating memutar-mutar tangannya, lalu mengayunkan pedang agung keemasannya di udara. Segera, langit yang penuh dengan makhluk mayat hidup menjadi jelas untuk dilihat. Dia terlalu kuat, seru si botak. Sima Xian membuka matanya lebar-lebar, dan bukan hanya dia, tetapi yang lain juga tercengang oleh adegan ini. Kekuatan serangan yang dilepaskan Yating sudah di atas mereka, dan lebih jauh lagi, Yating tidak memiliki peralatan apapun. Tentu saja, mereka tidak tahu bahwa kemampuan Yating mirip dengan Qiu Yonghao, seorang kepala kuil pejuang yang tidak membutuhkan bantuan senjata. Di depan pedang raja ini, makhluk mayat hidup tingkat rendah tidak bisa menolaknya sama sekali. Yating terus mengubah gerakan dengan tangannya di depan dadanya. Pedang raja yang besar sudah di udara sambil menatapnya dengan kekuatannya, dan langsung menyapu segala sesuatu kecuali dirinya sendiri. Dengan setiap ayunan pedangnya, lebih dari 1000 makhluk mayat hidup berubah menjadi debu. Hanya dalam waktu singkat beberapa tarikan napas, tekanan perisai siput ilahi dari matahari dan bulan menjadi sangat berkurang. Saudara kecil Yating, sisakan sebagian untukku. Seru Lin Xin. Suara cemas Lin Xin terdengar, dan pada saat ini mantranya sudah selesai. Di atas kepala Lin Xin, matahari yang terik sudah muncul. Bukankah ini kutukan Sein yang dibuat kakeknya? Perbedaan antara Lin Xin dan Lin Chen adalah, bahwa matahari di atas kepalanya berwarna biru, dan itu adalah warna dari Heart of Fire. Pada saat ini, bahkan api Eternal Dragon telah berubah menjadi biru yang sama di bawah pengaruh Heart of Fire. Matahari yang terbakar perlahan-lahan naik ke langit, dan tubuhnya terus tumbuh semakin besar. Hanya dalam waktu yang singkat, itu sudah 10 kali ukuran dari kutukan solar milik Lin Chen. Di dalam perisai siput ilahi matahari dan bulan, suhunya sudah naik dengan cepat, dan Sima Xian yang paling dekat dengannya, ia bahkan memiliki bau yang sedikit terbakar. Tanpa menunggu rekan-rekannya menghindar, Lin Xin mengambil langkah ke depan seperti Yating sebelumnya, dan melangkah keluar dari penghalang Long Hao Shen, namun perbedaannya adalah, dia muncul di atas penghalang dan bukan di depan penghalang. Senyum muncul di sudut mulut Lin Xin. Duniamu ini tidak memiliki matahari, jadi aku akan memberikanmu satu, teriak Lin Xin. Saat dia berbicara begitu, api naga abadi menunjuk ke atas. Segera, matahari besar yang membara naik ke langit. Dalam proses naiknya, pilar api biru turun dari langit dan langsung membungkus tubuh Lin Xin. Menarik pilar api itu, tubuh Lin Xin pun segera menghilang. Dalam kisaran cahaya biru, semua retakan tanah di lava itu langsung semakin melebar, dan sejumlah besar lava dimuntahkan secara besar-besaran.
Daerah dalam radius puluhan kilometer, itu langsung berubah menjadi lautan lahar api. Sima Xian bertanya dengan heran, apa-apaan tukang obat ini? Bukankah serangan tukang obat ini akan merusak dirinya sendiri? Tanya si botak. Han Yu tertawa keras, hahaha. Tidak bisakah kamu berharap agar dia baik-baik saja? Lin Xin juga memahami domainnya sendiri. Selain itu, ia meniru domain inkarnasi mandiri. Kutukan Sein Sun ini benar-benar ajaib. Jika kakek Lin tahu bahwa kekuatan sihir yang telah dia teliti selama hidupnya itu telah berkembang di tangan Lin Xin, dia pasti akan merasa sangat bangga padanya, balas Han Yu. Letusan lava segera menyebabkan kelompok besar makhluk mayat hidup menjadi panik. Bahkan mereka yang berada di tingkat ke-6 atau ke-7, itu tidak berani membiarkan lava menyentuh tubuh mereka. Untuk sesaat, kecepatan serangan mereka itu jadi melambat. Ketika lava meletus, konsentrasi elemen api di udara meningkat dengan cepat. Orang bisa melihat bahwa di sekitar Sein Sun di atas kepala Lin Xin, itu sebenarnya ada lingkaran api yang mulai menyatu, dan cahaya Sein Sun menjadi semakin menyala-nyala. Meminjam kekuatan langit dan bumi adalah kemampuan terbaik para penyihir, dan seorang penyihir yang memiliki domainnya sendiri, itu benar-benar akan menjadi sangat menakutkan sejauh ia dapat memainkan peran di medan perang yang dipenuhi dengan musuh. Serangan Lin Xin telah dimulai, dan percikan kecil api biru mulai terbang keluar dari api sucinya. Kembang api ini sangat kecil ketika muncul, tetapi ketika mereka terbang, mereka dengan cepat menyerap elemen api di udara, dan dapat meningkatkan ukurannya pada tingkat yang mengkhawatirkan. Ketika mereka menabrak tanah atau di udara, mereka telah berubah menjadi bola api yang menakutkan dengan ukuran lebih dari 1 meter. Heart of Flaming Meteor Shower kutukan Sein Sun, teriak Lin Xin. Ledakan yang mengerikan mulai meletus di dunia hitam dan merah ini. Dalam ledakan yang memekakkan telinga, sekelompok besar makhluk mayat hidup jatuh seperti gandum yang sedang dipanen. Karena makhluk mayat hidup di dekatnya telah benar-benar musnah oleh Yating, hujan meteor Flaming Heart Lin Xin terbang semakin jauh. Setiap kali sebuah meteor yang menyala jatuh, setidaknya itu akan meledak hingga selebar 100 meter, dan lebih banyak lagi lahar hang menyembur keluar dari tanah. Hujan jantung meteor Lin Xin sepertinya tidak ada habisnya. Dengan pemboman yang panik ini, kelompok Long Hao Shen yang ada di bukit secara bertahap menjadi sebuah pulau di tengah-tengah lautan api. Melihat kekuatan pertempuran Lin Xin dan Yating, Long Hao Shen menjadi lebih percaya diri. Di pasukan perburuan iblisnya, dia bukan satu-satunya yang kuat. Namun, dia juga jelas telah mengerti bahwa pertempuran baru saja dimulai, dan makhluk mayat hidup yang benar-benar kuat juga belum muncul. Sebagai contohnya adalah Lee King yang menakutkan, yang bisa memanggil legiun tulang naga sebelumnya juga belum muncul. Melihat melalui api dan melihat lebih jauh lagi, hati Long Hao Shen segera tenggelam. Di bawah serangan Lin Xin dan Yating, makhluk mayat hidup menyusut dengan kecepatan yang mencengangkan. Namun di Cakrawala, semakin banyak makhluk mayat hidup bergegas ke arah mereka, dan itu bahkan itu menutupi langit dan bumi. Mungkinkah hanya demi evolusi HOIW semua makhluk mayat hidup di dunia ini telah dimobilisasi? Pikir Long Hao Shen. Dia kembali menatap HOIW. Pada saat ini, itu seperti sebuah patung yang tergeletak di sana. Sisik keemasan ungu menutupi seluruh tubuhnya, dan 6 kepalanya saling terkait. Saudaraku yang baik, betapapun sulitnya itu, aku akan melindungimu dengan saksama, dan tidak akan membiarkan kamu terganggu untuk yang kedua kalinya, seperti ketika kamu berevolusi menjadi 6 kepala lada saat itu, gumam Long Hao Shen. Tepat pada saat itu, tekanan yang mengerikan segera muncul di kejauhan. Itu tidak datang dari arah yang sama, tetapi dari semua arah. Dalam menghadapi tekanan yang menakutkan ini, matahari suci Lin Xin yang semula cerah dan gemilang, itu segera menjadi jauh lebih redup. Bahkan Sein Sun Domain yang baru saja dia pahami, kini sudah tidak mampu menahan tekanan ini, dan akhirnya tidak punya pilihan selain untuk mengganggu serangannya, lalu jatuh kembali ke perisai siput ilahi matahari dan bulan. Dibandingkan dengan Lin Xin, kultivasi Yating jauh lebih kuat. Menatap ke kejauhan, pedang raja kembali ke posisi semula dan melayang di udara. Ini dia, musuh yang sangat kuat akhirnya muncul, seru Long Hao Shen. Langit hitam berangsur-angsur berubah menjadi abu-abu karena aura yang menakutkan itu, dan perasaan menindas yang mengkhawatirkan ini dapat menyebabkan seluruh ruang sedikit melengkung. Di kejauhan, tentara mayat hidup yang bergerak maju tiba-tiba berhenti.
Bahkan undet terbang yang terbang di udara dengan cepat kembali ke tanah. Mereka berlutut dan bersujud di tanah, dan mereka berlutut dengan taat. 9 sinar cahaya muncul dari arah yang berbeda. Long Hao Shen menyipitkan matanya. "Yating, cepat kembali," ucap Long Hao Shen. Dengan cepat, Long Yating menarik pedang rajanya, dan kemudian kembali ke dalam perisai siput ilahi dari matahari dan bulan. Long Hao Shen bergumam, "Ada 9 bola cahaya, tetapi ada 10 aura. Yang terlemah memiliki lebih dari 200.000 energi spiritual, dan yang terkuat mungkin berada di level 700.000 energi spiritual. Orang-orang ini harusnya menjadi penguasa dunia Haoiwe. Mereka juga seharusnya merasakan, bahwa evolusi Haoiwe sedang mencapai tahap akhir, dan kali ini, dia akan datang dengan kekuatan penuhnya," ucap Long Hao Shen. Meskipun suara Long Hao Shen tidak keras, semua rekan-rekannya bisa dengan jelas mendengarnya. Namun, tidak ada yang menunjukkan tanda-tanda gugup di wajah mereka. 10 pusat kekuatan besar undet semuanya dengan kultivasi di atas 200.000 energi spiritual, dan itu sudah di atas mereka dalam hal kekuatan. Ini adalah dunia mayat hidup, dan pemulihan energi spiritual mereka jauh lebih merepotkan, akan tetapi, apakah mereka takut? Saat itu, ketika mereka membantu Long Hao Shen bangkit kembali di Tower of Eternity, mereka tidak memiliki kata ketakutan di hati mereka. Meskipun musuhnya jauh lebih kuat, mereka lebih percaya diri. Dan selanjutnya, mereka lebih percaya pada Long Hao Shen. Dia adalah Divine Knight of Brilliance and Leader. Dia mendapat persetujuan artefak ilahi super. Jadi, bagaimana jika musuh itu lebih kuat? Apakah mungkin mereka juga bisa bertahan sampai saat kemenangan mereka? 9 sosok itu secara bertahap menjadi lebih jelas. Long Hao Shen segera melihat Raja Lik yang berjuang melawan Haoiwe terakhir kali selama evolusinya. Dia masih tidak bisa melihat penampilannya, tetapi aura Lik King tampaknya telah menjadi lebih kuat. Hanya dengan melayang di sana, tampaknya ada roh-roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya sedang meratap di sekelilingnya. Namun, auranya begitu kuat, sehingga dia tidak bisa berada di peringkat 3 teratas dari 9 sosok ini. Tatapan Long Hao Shen melintas melewati tubuh Lik King itu, dan segera mendarat di sosok di depannya, serta kombinasi dari 2 aura yang kuat itu. Hal pertama yang dilihatnya adalah naga tulang spesial. Kerangka naga tulang itu berwarna biru putih yang sangat aneh. Meskipun tulang-tulangnya berwarna putih, ada lapisan cahaya biru yang berkilauan di sekitarnya, dan kerangkanya sangat kuat. Di bawah sayapnya yang besar, ada sedikit selaput kulit. Yang mengelilingi tulang naga itu adalah aura gelap dan tebal seperti awan hitam, dan perlahan-lahan menyebar keluar dalam lingkaran hitam. Di mata naga tulang itu, nyala api biru samar terus berkedip-kedip. Dan di belakang naga tulang ini, itu duduk seorang pria yang seluruhnya mengenakan baju besi hitam. Orang ini tingginya lebih dari 2,5 meter, dan duduk tegak di bagian belakang leher tulang naga. Di tangan kanannya ada pedang berat yang bahkan lebih tinggi ukuran tubuhnya. Pedang berat itu melintas dengan cahaya ungu gelap yang menyilaukan. Itu benar, itu adalah dia. Itu adalah auranya, dan itulah yang membuat ekspresi Long Hao Shen berubah menjadi serius. Itu kesatria pengendara naga tulang. Tidak, itu harus dikatakan sebagai kesatria yang mengendarai Raja Naga Tulang. Raja Naga Tulang di bawahnya sendiri memiliki lebih dari 300.000 unit energi spiritual. Dan dengan dia sendiri, seperti yang Long Hao Shen katakan sebelumnya, adalah eksistensi yang energi spiritualnya mungkin bisa melampaui 700.000. Selain dia dan Lik King, makhluk mayat hidup lainnya mewakili puncak dari ras mayat hidup. Mereka semua adalah seorang kaisar kerangka yang tingginya lebih dari 30 meter, dan seluruh tubuhnya berkilau dengan kilau berwarna putih. The Underground Demon Spider Emperor, dia memiliki tubuh hitam kenguannya ditutupi dengan bintik-bintik abu-abu, yang panjangnya 20 meter, dengan 12 kaki panjang berdiri di udara. Zombie Emperor, dia memiliki ketinggian 5 meter, yang seluruh tubuhnya memancarkan kilau emas gelap, dengan matanya yang tak bernyawa, dan 4 anggota tubuhnya sangat kaku. Kaisar Lotsam, tubuhnya adalah paling besar, dan tubuhnya itu lebih dari 100 meter, ukuran pinggangnya bahkan lebih besar, dan ditutupi dengan daging putih pucat. Kaisar Spectre, yang tampak seperti kabut hijau gelap, tetapi terus-menerus mengeluarkan teriakan nyaring. Kaisar Bayangan, yang tubuhnya benar-benar hitam tetapi ilusi seperti bayangan, dan wajahnya tidak bisa dilihat.
Tingginya 100 meter, dan agak lebih kecil dari Kaisar Lotsam. Namun, dia terlihat lebih kuat, dan seluruh tubuhnya ditutupi dengan batu merah ungu yang berkedip. Dia adalah Kaisar Helvire. Jika Raja Naga Tulang di bawah kesatria itu dimasukkan dalam barisan pada saat ini, anggota pasukan perburuan iblis cahaya akan menghadapi 10 kaisar paling kuat dari dunia ini. 10 kaisar itu perlahan-lahan semakin dekat, dan lebih dekat lagi di langit abu-abu yang luas. Dapat dilihat, bahwa di bawah mereka adalah ras mayat hidup yang berada di bawah kendali mereka. Pasukan mayat hidup yang tak berujung seperti itu, bagaimana mungkin hanya berjumlah 1 juta mayat hidup? Mengapa? Mengapa kamu melindungi evolusi Austin Griffin? Tidak tahukah kamu bahwa itu adalah simbol kehancuran? Minggirlah, para ahli ektopik. Kalau tidak, hari ini akan menjadi hari kehancuranmu. Aku adalah kaisar kesatria yang mengerikan, dan merupakan kesatria penghakiman dari makhluk yang telah mati. Kata-kataku mewakili 10 kaisar besar dari klan kita, ucap kaisar kesatria. Dengan kilatan baju suci, Long Hao Shen kembali ke bentuk aslinya sebagai unicorn suci. Mengendarai di belakang Divine Unicorn Star King, dia melihat Judgment Knight of Undead Creatures sebelum berkata dengan acuh tak acuh, aku tidak tahu kerusakan macam apa yang kalian bicarakan, dan aku juga tidak tahu tentang Austin Griffin. Aku hanya tahu bahwa Hao Iwei adalah temanku, dan juga saudaraku. Mereka yang menghancurkan evolusinya, akan menjadi musuhku, balas Long Hao Shen. Api hitam keunguan di mata para Undead Sentinel melonjak hebat, dan aura dari 9 kaisar Undead lainnya menjadi lebih intens. Saat dia berteriak, dia segera mendesaknya. Sebelumnya dengan kekuatan Lin Xin dan Yating, mereka telah menyaksikan kekuatan para ahli ektopik ini. Kalau tidak, kesatria penghakiman dari makhluk yang telah mati ini tidak akan menyebut mereka sebagai ahli ektopik. Mereka tahu betul, bahwa jumlah mayat hidup ini sama sekali tidak berguna untuk melawan para ahli ini. Hanya mereka sajalah yang memiliki kemungkinan untuk mengalahkan kelompok Long Hao Shen. Long Hao Shen berkata dengan suara yang dalam. Wen Zhao, Duan Yi, kalian berdua tinggallah di sisi Hao Iwei, kalau ada serangan makhluk mayat hidup lainnya. Yang lain bisa mencari lawan mereka sendiri. Kesatria penghakiman dari makhluk mati ini adalah milikku. Jangan melakukan pertarungan habis-habisan untuk melawan mereka, yang terpenting adalah cobalah yang terbaik untuk melindungi diri kamu sendiri. Yang perlu kita lakukan adalah memberi Hao Iwei waktu untuk berkembang, ucap Long Hao Shen. Termasuk Yating, Demon Hunter Squad of Light memiliki total 11 orang. Meskipun Yang Wen Zhao dan Duan Yi berada di ambang menerobos tingkat ke-9, kekuatan mereka bagaimanapun juga masih kurang dibandingkan dengan yang lain. Dalam pertarungan 1 lawan 1, Demon Hunter Squad of Light pasti tidak akan unggul. Namun, karena musuh terlalu kuat, Long Hao Shen tidak berani membiarkan mereka membuat serangan gabungan. Dia harus memisahkan pertempuran ini agar hal itu tidak terjadi. Lingkaran cahaya perak muncul di bawah kaki semua orang. Ini adalah domain instan. Flash. Dengan keberadaan domain flash instan dan rantai berbagi jiwa, Long Hao Shen yakin akan kemampuannya sendiri untuk melindungi rekan-rekannya. Itu sama halnya ketika bagaimana 10 kaisar undead yang jelas-jelas tahu bahwa makhluk mayat hidup tingkat rendah ini tidak cukup untuk mengancam kelompok Long Hao Shen. Long Hao Shen juga dengan sangat jelas mengerti bahwa jika lawannya melepaskan serangannya, pertahanan murni mereka tidak akan bertahan terlalu lama. Lagi pula, tidak semua orang di Demon Hunter Squad of Light mereka ada yang pandai bertahan. Hanya dengan memperbesar medan perang, seseorang dapat menghindari konsentrasi kekuatan musuh. Lawan Long Hao Shen tanpa diragukan lagi adalah kesatria penghakiman dari makhluk mati dan Raja Naga Tulang. Kedua ahli ini bisa dikatakan sebagai tulang punggung dari 10 kaisar besar dari makhluk hidup. Dengan energi spiritual gabungan mereka berdua mungkin mendekati level 1 juta energi spiritual. Menghadapinya sendirian, Long Hao Shen harus menanggung tekanan terbesar ini. Namun, dalam retrospeksinya, ini juga merupakan kesempatan terbaik untuk menguji kekuatannya sendiri, dan menggabungkannya dengan tahta ilahi keabadian dan penciptaan. Lagi pula, tanpa lawan yang cukup kuat, bagaimana mungkin ia bisa melepaskan semua potensinya? Kali ini, Divine Unicorn tidak berubah menjadi baju besi yang menakjubkan, tetapi ketika Long Hao Shen terbang keluar, dia tetap di sana dengan sayapnya yang terbuka lebar, dan tanduk di kepalanya memancarkan kecemerlangan warna-warni yang lembut.
Suara-suara aneh terus keluar dari mulutnya, seolah-olah ia sedang membaca mantra, tetapi itu tidak berbeda dengan sihir naga suci dari Dragonic Rain. Proses ini berlangsung selama sekitar 7 detik, dan ketika Long Hao Shen akan menghadapi musuhnya, ia berubah menjadi cahaya suci beraneka warna, dan segera mengejar tubuh Long Hao Shen. Divine Unicorn menghilang, dan apa yang tersisa di tubuh Long Hao Shen adalah kalung yang terbuat dari 7 warna yang berkedip di lehernya. Esensi cahaya padat dan murni langsung memenuhi seluruh tubuh Long Hao Shen, dan segera meningkatkannya dengan kecepatan penuh. Saat kemampuan Long Hao Shen menjadi lebih kuat dan lebih kuat lagi, bantuan Divine Unicorn kepadanya menjadi berkurang. Ia tahu bahwa apakah itu baju besi atau senjata, itu sudah bukan pilihan terbaik bagi Long Hao Shen. Oleh karena itu, ia menggunakan teknik ini untuk mengubah dirinya menjadi kalung, dan telah sepenuhnya memperkuat kekuatan Long Hao Shen. Tidak peduli apa yang dikatakannya, peringkat ke-9 Divine Unicorn masih lebih dari cukup untuk menjadi artefak ilahi. Selanjutnya, pada saat Long Hao Shen memperoleh tahta ilahi keabadian dan penciptaan, Divine Unicorn telah menciptakan domainnya sendiri. Domain suci, mengubah semua atribut menjadi kekuatan cahaya suci. Tampaknya itu adalah kemampuan transformasi yang sederhana, tetapi konsumsi Divine Unicorn dalam domain ini sangatlah kecil. Di dunia ini, di mana esensi cahaya menjadi langka, itu memiliki efek yang sangat besar. Karena itu, ketika Divine Unicorn berubah menjadi kalung yang melingkari lehernya sambil mengeluarkan kekuatan domain suci, wajah Long Hao Shen sudah dipenuhi dengan kejutan dan kegembiraan. Kesatria penghakiman dari makhluk mati menyaksikan pasukan musuh berpencar, dan pergi untuk menghadapi 10 kaisar lainnya. Dia mengerti, bahwa tidak ada gunanya lagi untuk bernegosiasi. Hanya dengan membunuh musuh-musuh ini dari dunia lain, dia dapat mencegah Austin Griffin yang menakutkan itu untuk berhasil berevolusi. 6 sayap di punggung Long Hao Shen mengepak, dan kalung Divine Unicorn berkilauan dengan warna pelangi. Ditambah dengan penampilannya yang tampan, dia benar-benar menarik perhatian. Tetapi ketika kesatria penghakiman dari makhluk mati melihat dia terbang ke arahnya, api roh di matanya berdenyut dan menunjukkan ekspresi yang jijik. Kultivasinya adalah yang terkuat, dan dengan demikian hanya dia yang bisa merasakan bahwa evolusi Hao Iwe ini pasti membutuhkan banyak waktu. Namun, dia tidak berani lalai. Jika dia menyela evolusinya sedetik sebelumnya, kemungkinan kehancuran total akan semakin meningkat. Meraung, Raja Tulang Naga mengeluarkan napas biru sedingin es, dan langsung menuju Long Hao Shen. Melalui persepsi kesatria penghakiman dari makhluk mati, dia mengerti bahwa kultivasi Long Hao Shen bahkan tidak berada di peringkat keempat dari tahap ke-9, jadi, dia tidak jauh lebih kuat darinya, apalagi faktanya bahwa dia pikir kalau dia memiliki keuntungan dari tubuh fisiknya. Menghadapi napas Raja Tulang Naga, Long Hao Shen tidak menghindar. Mengangkat tangan kirinya, perisai siput ilahi dari matahari dan bulan melepaskan cahaya berwarna pelangi, lalu membentuk perisai selebar 2 meter yang benar-benar melindungi tubuhnya. Napas biru sedingin es membombardir perisai siput ilahi dari matahari dan bulan, Descent segera mengeluarkan kabut biru sedingin es di sekitar tubuh Long Hao Shen. Suhunya tiba-tiba saja menurun tajam. Bahkan ada serpihan es yang tak terhitung jumlahnya di udara. Bahkan perisai siput ilahi dari matahari dan bulan di tangan Long Hao Shen ditutupi dengan warna es biru kristal. Sungguh kombinasi yang kuat antara kegelapan dan es. Ini seharusnya sihir bawaan Raja Naga Tulang. Dibandingkan dengan dia, kemampuan Ratu Bulan yang ditampilkannya pada saat itu masih jauh lebih rendah. Pada saat yang sama, Raja Tulang Naga menghembuskan napasnya, dan tubuhnya yang besar dengan gagah berani dibebankan pada Long Hao Shen. Pada saat yang sama, kesatria penghakiman dari makhluk mati mengambil pedang hitam kenguannya. Di belakangnya, kabut hitam melonjak dan berubah menjadi wajah hantu yang menyeramkan. Tekanan yang mengerikan ini, itu telah menyebabkan udara di sekitar Long Hao Shen memancarkan suara mendesis dengan korosif dari kegelapan. Lingkaran emas segera tersebar dari tubuh Long Hao Shen, dan itu lebih tepatnya adalah domain Dewa Cahaya. Esensi cahaya murni langsung menyebarkan kegelapan di sekitar tubuhnya. Pada saat yang sama, lingkaran putih terang itu menyebar dari tubuh Long Hao Shen, lalu bercampur dengan cahaya pelangi dari domain Dewa Cahaya, dan bertabrakan langsung dengan kesatria penghakiman dari makhluk mati dan Raja Naga Tulang.
Sebagai dua kaisar dari dunia ini, kesatria penghakiman dari makhluk mati dan Raja Naga Tulang sedikit terkejut, ketika cahaya putih yang berkilau ini muncul. Ini karena mereka merasakan ketakutan yang tak terlukiskan. Api jiwanya tampak sangat terancam. Aura macam apa ini? Pikir kesatria penghakiman. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.